Apa sih MPR itu? Ya, MPR hari ini sangat berbeda dengan MPR sebelum reformasi. Dulu MPR memiliki kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara. Nah, sejak reformasi kewenangan ini kemudian dicabut. Sambil contoh misalnya ketika Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apakah ada jaminan presiden nanti yang menggantikan beliau akan meneruskan program itu? Kemudian apakah MPR masih bisa memberhentikan presiden? Bisa. Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Apa sih MPR itu? Ya, MPR hari ini sangat berbeda dengan MPR sebelum reformasi. Kalau sebelum reformasi, yang memilih dan melantik presiden adalah MPR. Nah, kewenangan itu sekarang, kewenangan memilihnya sekarang diserahkan kepada rakyat untuk dipilih langsung. Nah, setelah ditetapkan oleh KPU, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih barulah dilantik oleh MPR. MPR dulu terdiri dari 3 unsur, yaitu DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Sekarang MPR hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur DPR dan utusan daerah. Kemudian dulu MPR memiliki kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara. Nah, sejak reformasi kewenangan ini kemudian dicabut atau dihilangkan, diserahkan kepada visi misi presiden untuk menyusun program kerjanya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak adanya kesinambungan pembangunan. Setiap pemilihan presiden dan terpilih presiden baru ada program baru. Kita mengalami 4 kali pemilihan presiden langsung pasca reformasi. Pak SBY 2 periode dan Pak Jokowi 2 periode. Sebelumnya dipilih oleh MPR. Nah, dalam perjalanan bangsa 4 periode ini dengan 2 presiden ini terjadi kesinambungan pembangunan, sehingga kita seperti menari poco-poco di setiap periodenya, karena setiap program berubah, maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju selangkah, mundur 2 langkah. Jadi bukan jalan di tempat, bahkan mundur akhirnya. Nah, atas dasar pemikiran itu kami di MPR bertekad sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami untuk mendorong lahirnya kembali GBHN atau garis-garis besar haluan negara, yang mungkin saja nanti kita rubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara. Singapura, China dan negara besar punya pokok-pokok haluan negaranya, haluannya, sampai bahkan 100 tahun yang akan datang. Hari ini Indonesia belum ada. Kalau saya tanya Indonesia pada tahun 2045 ketika kita akan memasuki tahun emas akan seperti apa? Sampai hari ini tidak bisa jawab. Tidak ada orang yang bisa menjawab kita akan seperti apa di tahun 100 tahun kemerdekaan kita. Nah, sehingga kita masih memiliki waktu 25 tahun untuk mencapai ulang tahun emas Indonesia. Kita harus jelas kita arahnya kemana. Itulah sebabnya kita ingin MPR kembali bisa memutuskan dan menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara agar arah bangsa ini jelas. Sambil contoh misalnya ketika Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apakah ada jaminan presiden nanti yang menggantikan beliau akan meneruskan program itu? Kemudian Pak Jokowi heavy-nya hari ini adalah membangun infrastruktur di berbagai daerah, membelah Papua, membelah Sumatera, membelah Kalimantan, menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya untuk
memperlancar perekonomian nasional. Apakah ada jaminan? Tidak. Pasti tiap presiden memiliki prioritas programnya masing-masing. Nah, itulah harus dipastikan dan diputuskan secara bersama menjadi keputusan dan kesepakatan nasional bahwa kita harus memiliki program jangka panjang 50 sampai 100 tahun yang akan datang yang harus dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya. Apakah itu nanti akan membuat kreativitas presiden terganggu atau terpasung? Tidak, karena garis-garis haluan negara ini hanya menggambarkan garis besar saja. Nah, detailnya, strateginya, bagaimana mencapainya, itulah yang disampaikan dalam visi misi dan itulah pula yang menjadi program daripada para calon presiden. Tidak hanya presiden, sampai juga gubernur, wali kota, dan bupati. Harus selaras dari pusat sampai ke daerah agar tidak terjadi pertikaian dalam perjalanannya. Seperti misalnya ketika kita bicara soal banjir, betapa alotnya gubernur DKI dan gubernur Jawa Barat berunding soal ini. Soal sampah juga bermasalah antara gubernur DKI dengan gubernur Jawa Barat. Ini yang tidak boleh terjadi lagi di masa-masa yang karena kita sudah punya haluan negara, sudah punya pokok-pokok haluannya akan kemana bangsa kita ini ada. Dan juga dihindari nanti penyusunan program-program kerja oleh bupati wali kota, gubernur bupati wali kota ini yang tumpang tindih bahkan tidak selaras dengan pembangunan nasional. Tentu bukan rahasia umum bahwa rata-rata gubernur bupati wali kota yang buat pokok-pokok visi misinya itu adalah para konsultan. Sehingga sesungguhnya itu bukan visi misi gubernur, wali kota, bupati, tapi konsultan yang kadang-kadang bertentangan antara satu daerah dengan yang lainnya. Harusnya menjadi sinergi daripada pembangunan nasional. Kira itulah yang bisa kenapa kami MPR ingin menghadirkan kembali GBHN. Kemudian apakah MPR masih bisa memberhentikan presiden? Bisa, karena memang kewenangan itu dimiliki oleh MPR. Jadi kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tata caranya adalah manakala presiden melakukan pengkhianatan dalam negara, melakukan pidana berat seperti korupsi dan berhalangan tetap, maka atas permintaan DPR dan persetujuan MK, MPR dapat menggelar sidang istimewa untuk memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden yang baru dalam masa jabatannya sampai akhir periode sebagai pengganti dari sebelumnya. Nah, tata cara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimulai dengan temuan DPR misalnya, kemudian membentuk hak angket, hak penyelidikan dewan. Nah, setelah ditemukan cukup bukti, terbukti, bisa dibuktikan dalam penyelidikan dewan seperti yang kami lakukan pada kasus Bank Seturi misalnya. Itu kemudian meningkat nanti dengan hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini belum bisa juga dibawa ke MPR, harus diuji lagi di sidang Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan berbagai ahli. Nah, kalau di situ ditemukan cukup bukti, maka MK mengembalikan dan menyetujui pemerintahan itu kepada DPR dan DPR menulis surat kepada MPR untuk melakukan sidang istimewa. Pertanyaan kemudian, siapa yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden manakala terjadi suatu hal tersebut? Yang berhak adalah partai politik atau gabungan partai politik pemenang Pilpres pertama dan pemenang Pilpres kedua mengajukan masing-masing pasangan calon. Jadi ada dua calon nanti yang masuk ke sidang istimewa MPR untuk dipilih dan ditetapkan. Nah, tentu kita semua tidak ingin ini terjadi dan kami di MPR berkomitmen tidak boleh ada lagi pemerintahan di Indonesia ini yang
berhenti di tengah jalan. Harus kita jaga sampai akhir periodenya. Cukup kita peristiwa 98 dan peristiwa Gus Dur, tidak boleh ada lagi peristiwa seperti itu, karena yang rugi adalah rakyat. Kita berikan kesempatan pemerintah yang berkuasa kapanpun menyelesaikan pemerintahannya sampai akhir periode. Itu komitmen kami di MPR dan harus menjadi komitmen kita sebagai bangsa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau wakil presiden yang berhalangan tetap? Siapa yang berhak mengusulkan atau mencalonkan? Yang berhak mengusulkan dan mencalonkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar adalah Presiden. Presiden bisa mengajukan 1 atau 2 nama kepada sidang istimewa MPR untuk dipilih dan ditetapkan. Begitu kira-kira tugas MPR. Kemudian kenapa sih kok lahir 4 pilar? Kami menyadari lembaga tinggi MPR ini sama dengan lembaga tinggi yang lainnya, tidak lagi menjadi lembaga tinggi tertinggi negara. Tetapi dari sisi kewenangan, MPR tetap menjadi lembaga tinggi tertinggi negara karena MPR lah yang berhak menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian inilah tugas-tugas MPR yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 yang dirubah menjadi 13. Pertanyaannya adalah mengapa 4 pilar ini lahir? 4 pilar ini lahir dari pemikiran Ketua MPR sebelum saya, Pak Taufik Kimas, yang melihat ada kekosongan nilai-nilai kebangsaan dari para anak-anak muda kita pasca reformasi. Lanjut, ketika TAP MPR tentang P4 dicabut dan BP7 dibubarkan, ada kekosongan karena sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi tidak lagi wajib mengajarkan P4 atau pokok-pokok pembelajaran Pancasila, ya. Sehingga semua orang bebas menafsirkan tentang Pancasila. Kemudian apa yang terjadi? Lanjut lagi. Apa yang terjadi? 63% guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain. Kemudian 3% anggota TNI terpapar ekstremisme. Ini berdasarkan temuan daripada mantan Menteri Pertahanan Remiza Triakudu. Kemudian 19,4% PNS tidak setuju Pancasila dan 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju khilafah dan 7 kampus besar terpapar ekstremisme agama. Inilah yang terjadi pasca reformasi ketika Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan budi pekerti tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi. Ini jugalah yang menjelaskan kepada kita mengapa gerakan-gerakan ekstremisme, teror dan segala macam itu banyak terjadi di kota-kota kita, termasuk yang terakhir di Surabaya dengan tingkat kualitas yang luar biasa. Kalau dulu pengantin ini yang terdiri dari orang-orang dewasa saja yang dibaiat, kemudian sekarang terakhir meningkat kualitasnya yang terjadi di Surabaya, melibatkan anak-anaknya, melibatkan istrinya untuk melakukan bom bunuh diri dengan harapan bertemu kembali di sorga dengan kehidupan ekonomi dan makanan yang melimpah. Kira-kira itulah doktrin yang ditanam untuk membangun dengan provokasi yang luar biasa sehingga mengorbankan banyak nyawa yang terjadi di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Inilah tantangan-tantangan yang penting kita sadari, bahwa kita harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang makin tebal untuk menjaga bangsa ini dari perpecahan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita tidak ingin seperti beberapa negara di luar sana yang hancur karena perang saudara, akibat perang suku, perang kepercayaan dan agama, sehingga mudah diadu domba dan masuklah kekuatan-kekuatan infiltrasi asing yang menghancurkan negara mereka. Ini hasil pembangunan selama 75 tahun kita merdeka dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya. Tentu ini kita tidak ingin hancur seperti yang saya sampaikan tadi, seperti negara-negara
lain karena perang saudara. Lanjut. Nah, inilah kita tidak ingin seperti Irak, Libya, Yaman, Syria, dan beberapa negara lain yang hancur lebur karena kesalahan kita sendiri, kesalahan perang saudara, kesalahan para pengelola atau anak bangsanya sendiri yang tadinya hidup nyaman dengan gedung-gedung yang bagus sebelah kiri ini kemudian hancur lebur. Yang korban adalah rakyat, yang korban adalah anak-anak mereka. Lanjut. Kita beruntung memiliki Pancasila yang selama ini merekatkan kita. Seperti kita ketahui, saya tidak bisa membayangkan kalau kita tidak memiliki alat pemersatu, alat perekat, di mana 270 juta rakyat kita tersebar di 17.500 pulau dengan ribuan bahasa dan ribuan suku, 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan. Kita bisa bersatu dan masih bisa hidup berdampingan. Kenapa? Karena kita direkatkan oleh Pancasila, kita didoktrin dengan saling harga menghargai di antara pemeluk agama yang ada, suku dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini bangsa Indonesia masih tetap utuh, tetap terjaga kesatuan dan persatuannya. Nah, setiap bangsa tidak ada yang tidak mempunyai falsafah bangsanya sendiri. Bangsa-bangsa besar pasti memiliki falsafah bangsanya sendiri seperti kita. Indonesia punya Pancasila, Arab Saudi juga punya, Perancis punya, Jepang punya, Cina punya, Amerika Serikat punya. Yang mereka pertahankan mati-matian. Inilah yang merekatkan, falsafah bangsa inilah yang merekatkan bangsa mereka dari perpecahan. Intinya tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan, apalagi menyebarkan kebencian. Karena puncak dari agama itu adalah cinta. Mari kita jaga apa yang telah ada, mari kita jaga, rawat apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa yang memerdekakan bangsa ini. Dia mungkin bukan saudara seiman kita, tapi kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih
sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.